Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan kami Bante Dharma Maitri, yang pada saat ini kami menyampaikan sebuah renungan, yaitu tentang Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva. Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva yang sering populer di kalangan umat Buddha, khususnya aliran Mahayana, yaitu Kwan Im Posat Mohosat. Ada 33 perwujudan manifestasi dari Kwan Im Posat Mohosat, bahwa Kwan Im Posat Mohosat ini ketika berniat menolong makhluk-makhluk hidup di alam-alam sengsara, mengubah dirinya, perwujudannya diadaptasikan, disesuaikan dengan makhluk-makhluk yang ingin ditolong. Ada kurang lebih 33 perwujudan Kwan Im Posat Mohosat. Ada dua yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini, yaitu Kwan Im Posat Mohosat memercikkan air. Beliau membawa tangkai yang liu atau botol, kemudian memercikkan kepada makhluk-makhluk yang dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan. Pemercikan air di kalangan umat Buddha mempunyai makna. Yang pertama, jalan masuk ke dalam kehidupan spiritual. Jadi kalau umat Buddha itu diwisudi sebagai simbol berkah dan bukti bahwa dia sudah menjadi umat Buddha. Di saat diwisudi dia dipersiki air sebagai lambang berkah bahwa dalam kehidupan saat ini dia sudah berketetapan hati untuk menjadi umat Buddha. Berbahagialah Bapak Ibu yang dalam era ajaran Sang Buddha ini telah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dalam berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha kita sampai 3 kali, dengan satu harapan bahwa kita mengajukan permohonan itu serius sekali, maka sampai 3 kali bagi kemudian biku menuntun untuk diberi tuntunan Tisarana dan Pancasila. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, air merupakan sebuah simbol tanda masuk, tanda spiritual bagi seseorang untuk memasuki kehidupan spiritual, yaitu sebagai umat Buddha. Itu yang pertama. Yang kedua, air dalam keagamaan agama Buddha sebagai lambang penyaluran jasa-jasa kebajikan. Ini terutama ditujukan kepada orang yang telah meninggal atau leluhur-leluhur kita. Maka di saat umat berdana makanan pada siang hari, ketika para biku membacakan parita-parita pemberkahan, kejayaan yang ditujukan untuk anggota keluarga, untuk seseorang yang berdana makanan kepada biku, biasanya umat itu membawa air, kemudian dituang. Ada 2 gelas, gelas yang berisi air dan gelas kosong. Selama biku membaca parita suci, air tersebut dituang dari gelas yang berisi, dituang ke yang kosong. Ini sebagai simbol penyaluran jasa-jasa kebajikan yang ditujukan kepada leluhur-leluhur keluarga. Sebab yang bermanfaat bagi leluhur, bagi keluarga adalah kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh keluarga itu dan disalurkan untuk kebahagiaan leluhur-leluhur di alam yang lain. Yang ketiga, air melambangkan kesucian. Kita tahu bahwa di dalam air yang jernih, ya, tidak ada kekotoran, tidak ada kotoran, sehingga air itu bisa layak konsumsi, steril dari kuman-kuman, steril dari zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Namun juga digambarkan di dalam ajaran Sang Buddha, dikisahkan ketika Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna, tak kala beliau menyentuh bumi,
lalu keluarlah air bah untuk menyapu habis pasukan jahat marah. Ini sebagai simbol setelah mencapai kesucian Sang Buddha, mara itu jauh atau menjauh. Itulah Bapak Ibu, 3 hal yang dimaknai di dalam agama Buddha, bahwa air berfungsi yang pertama untuk memasuki kehidupan spiritual dengan diperciki di saat wisudi, kemudian dipakai sebagai lambang penyaluran jasa, dan yang ketiga sebagai lambang kesucian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah lagu, yang lagu ini biasa dinyanyikan oleh umat Buddha, terutama di saat umat Buddha datang ke wihara dan merayakan perayaan-perayaan Kwan Im Posat Mohosat. Yang agar tahu para umat Buddha, kita baca dulu terjemahannya. Avalokitesvara Bodhisattva yang selalu memberkati semua makhluk, welas asihnya untuk semua makhluk, terpujilah Bodhisattva Kwan Im, melindungi semua makhluk, menolong yang menderita tiada hentinya. Maha mulia Kwan Im yang selalu Maha mulia Kwan Im yang di laut selatan, yang mendengar dan melihat dunia ini, dengan 1000 mata dan tangannya, menolong yang menderita dengan welas asihnya, terpujilah Bodhisattva Kwan Im. Welas asihnya untuk semua makhluk, terpujilah Bodhisattva Kwan Im. Budi baiknya tidak memilih, menolong yang menderita tiada hentinya. Memuliakan Bodhisattva Kwan Sein setiap pagi dan sore, setiap saat memuliakanlah tanpa henti dari hati sanubari. Menolong yang menderita dengan welas asihnya, terpujilah Bodhisattva Kwan Sein. Inilah terjemahan dari Kwan Im Posat Mohosat memberikan berkah kepada setiap makhluk, terutama mereka yang dalam keadaan menderita dan juga yang berjodoh dengan beliau. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, selain Kwan Im Posat Mohosat memegang botol dengan tangkai yang lu untuk memberikan berkah pelindungan kepada para makhluk yang berjodoh karma dengan beliau, ada juga Kwan Im perwujudan tangan 1000. Ya, ini ada satu riwayatnya, ada satu kisah yang tentunya kisah ini atau legenda ini tidak selamanya betul-betul nyata. Sebuah legenda tentang Kwan Im maupun tentang tokoh-tokoh yang lain tidak selamanya itu benar-benar ada. Namun untuk menggambarkan dalam legenda itu ada niat baik, terkandung satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan legenda ini juga disesuaikan dengan kondisi dan sikon masyarakat pada waktu itu. Diceritakan dalam legenda, dalam salah satu versi, Kwan Im Posat Mohosat ini turun ke alam neraka untuk menolong makhluk-makhluk yang menderita di alam neraka. Begitu berhasil menolong, kemudian ternyata tempat yang ditempati orang yang ditolong tadi ditempati orang yang baru lagi, ditempati makhluk yang baru lagi. Kemudian Kwan Im Posat Mohosat ini berpikir bagaimana caranya untuk melepaskan makhluk-makhluk yang berada di alam penderitaan. Beban pikiran inilah yang menyebabkan Kwan Im Posat Mohosat berpikir terus-menerus bagaimana bisa mengentaskan makhluk-makhluk di alam penderitaan. Kemudian diceritakan karena berpikir demikian berat sampai kepalanya pecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ada guru spiritualnya yaitu Buddha Amitabha. Karena juga belas kasihan yang besar Buddha Amitabha ini, kemudian
mengumpulkan bagian-bagian dari kepala Kuan Yin ini, jadikan satu, kemudian dihidupkan kembali, hidup kembali Kuan Yin Posat Mosat ini. Maka di dalam Rupang Kuan Yin Posat Mosat bertangan 1000 itu kepalanya kurang lebih ada 11 yang berasal dari kumpulan-kumpulan kepala yang sudah terpecah dan dipersatukan kembali. Dan yang paling atas itu adalah Buddha Amitabha. Ini ada satu cerita, satu legenda yang dipakai satu pelajaran bagi kita semua. Begitu besarnya pengorbanan dari seorang bodhisattva untuk membantu, untuk meringankan beban penderitaan, untuk mengentaskan makhluk-makhluk yang ada di alam penderitaan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, Kuan Yin Posat Mosat tangan 1000 bisa kita manai dalam kehidupan saat ini adalah sebuah keinginan wajar manusia. Dikala ada orang lain, dikala ada sesama yang menderita, ada niatan untuk menolong, ada niatan untuk membantu, untuk meringankan beban mereka. Ada beberapa makhluk-makhluk suci yang sudah mengesampingkan kehidupannya, bukan hanya untuk berpikir untuk dirinya sendiri, untuk ketenaran dirinya sendiri, untuk kesenangan sendiri, maupun pemuasan keinginan-keinginan sendiri, namun betul-betul kehidupannya dipergunakan untuk membantu, untuk meringankan kehidupan makhluk-makhluk yang masih berada di alam penderitaan. Keinginan-keinginan yang besar itulah di dalam Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva bertangan 1000 inilah digambarkan Kuan Yin Posat Mosat mempunyai lengan yang banyak. Artinya setiap saat tangan-tangan kita siap mengulurkan tangan bagi mereka-mereka yang sedang menderita untuk meringankan beban penderitaan mereka. Kemudian mata kita juga selalu memandang, selalu melihat bukan saja orang-orang di atas kita, namun memandang ke bawah, orang-orang yang berada di alam bawah, alam-alam penderitaan. Itu yang akan menjadi sasaran pemikiran mereka untuk dibantu dan dientaskan. Kemudian juga perhatian kita penuh, konsentrasi kita penuh ya, untuk meringankan beban penderitaan-penderitaan makhluk-makhluk yang berada di alam penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, marilah dalam kehidupan saat ini kita betul-betul meneladani, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Kuan Yin Posat Mosat ini. Di saat kita melihat Kuan Yin Posat Mosat di altar, ada Kuan Yin Posat Mosat tangan 1000. Kemudian kita berpikir juga bagaimana kehidupan ini tidak tinggal diam untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang menggambarkan tentang welas asih, tentang cinta kasih, tentang perhatian makhluk suci Bodhisattva Mahasattva yang dalam kehidupannya selalu menolong makhluk-makhluk yang berada di alam penderitaan karena welas asihnya yang tidak mengenal batas. Ada sebuah lagu yang Indonesianya saya terjemahkan, Avalokitesvara. Satu lagu lagi yaitu Percikan Air Suci. Sinar Buddha bagaikan mentari menerangi 10 penjuru alam. Percikan air suci memberkati seluruh alam, menambah berkah kesejahteraan. Maha sempurna Bodhisattva Kuan Yin, kebajikan memenuhi di mana saja. Welas asih seperti mega, siraman air berkah dharma menghilangkan semua derita. Bodhisattva bagaikan rembulan nan sejuk indah, pancarkan welas asihnya yang sempurna.
8 kebajikan yang sempurna, menolong yang bersalah, bara api berubah menjadi teratai indah. Mamulia Bodhisattva Kwan Sein, menolong di lautan samsara, kebijaksananya sempurna, kesuciannya mulia, menerangi seluruh alam semesta.